Salam sejahtera buat kita semua. Saya Bernadetta Nadeak, program studi Magister Manajemen, program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, akan mempresentasikan tentang analisis pemikiran daripada seorang peraih Nobel Ekonomi tahun 2025, yaitu Joel Mokyr. Untuk mengawali analisis saya tentang kemenangan atau pemikiran daripada Joel Mokyr ini, saya ingin memulai dengan suatu pertanyaan. Pernahkah kita memikirkan mengapa sebagian negara mampu mencapai kemakmuran yang berkelanjutan sementara negara lain tertinggal meskipun negara tersebut memiliki sumber daya yang melimpah? Nah, pertanyaan besar inilah yang menjadi fokus pemikiran Joel Mokyr, seorang sejarawan ekonomi terkemuka yang pada tahun 2025 dianugerahi Nobel Ekonomi atas kontribusinya dalam menjelaskan bagaimana pengetahuan, inovasi, dan budaya intelektual mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam pemaparan ini, kita akan membahas bersama perjalanan intelektual dari Mokyr, gagasan-gagasan pemikiran utamanya tentang peran pengetahuan dalam kemajuan, peradaban, dan relevansinya bagi dunia, pendidikan, inovasi, dan pembangunan bangsa di era digital. Pertama-tama, kita akan memahami lebih dulu siapa Joel Mokyr dan mengapa pemikirannya itu kemudian menjadi sangat penting bagi masa depan ekonomi dan pendidikan global. Joel Mokyr dianugerahi separuh dari total hadiah Nobel Ekonomi, sebuah pengakuan atas karya monumentalnya dalam mengidentifikasi prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kemajuan teknologi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang bertumpu hanya pada model-model matematis dan data agregat jangka pendek, Mokyr mengambil jalur yang tidak lazim. Ia menyelami arsip sejarah, melakukan korespondensi dengan berbagai ilmuwan di abad-abad pertengahan, meneliti catatan-catatan pabrik pada awal revolusi industri, serta juga melihat karya-karya filsafat alam yang mendahului era modern. Dari sumber-sumber tersebut kemudian Mokyr merumuskan sebuah argumen yang kuat sekali bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tidak saja hadir dari keberuntungan geografis semata, bukan pula dari sumber daya alam yang melimpah, melainkan dari salah satu variabel kritis yang sering sekali diabaikan, yaitu pengetahuan yang bermanfaat secara proporsional dan preskriptif, atau dalam kerangka teoritisnya kita kenal sebagai the Industrial Enlightenment. Nah, kemudian Mokyr memberikan judul bahwa dia mengatakan bahwa dalam karya magnum opusnya yang tadi saya sampaikan, karya Enlightenment Ekonomi pada tahun 2009 dan A Culture of Growth tahun 2017, Mokyr memberikan argumentasi bahwa Eropa Barat, khususnya Inggris, sangat berhasil melepaskan diri dari perangkap Malthusian bukan karena faktor tunggal, melainkan karena terjadinya konvergensi sistemik antara beberapa prasyarat fundamental. Nah, dia memberikan ada 3 prasyarat fundamental menurut Mokyr. Satu, yaitu komunitas epistemik. Komunitas epistemik. Apa yang dimaksud dengan komunitas epistemik? Yaitu terbentuknya jaringan ilmuwan, pengrajin, dan filsuf alam yang saling berbagi pengetahuan lintas batas, lintas geografi, dan lintas sosial. Kemudian Mokyr menyebutkan bahwa komunitas ini adalah sebagai Republik des Letters
atau Republik Surat Menyurat yang memungkinkan sirkulasi pengetahuan berjalan bebas tanpa adanya hambatan institusional yang kaku. Syarat yang kedua, Mokir mengatakan perlu adanya budaya kepercayaan terhadap kemajuan. Mokir menjelaskan dan menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu tumbuh secara ekonomi adalah masyarakat yang sangat kolektif, meyakini bahwa keadaan hari ini dapat diperbaiki melalui akal budi dan eksperimen, bukan masyarakat yang fatalistik dan pasif terhadap perubahan nasib. Yang persyaratkan ketiga adalah institusi pelindung inovasi. Adanya mekanisme institusional yang melindungi inovasi dari resistensi sosial dan kepentingan elit yang mapan. Tanpa perlindungan ini, pengetahuan akan mati sebelum sempat melakukan transformasi menjadi suatu teknologi yang produktif. Nah, ketiga syarat inilah yang kemudian membentuk fondasi teoritis Mokir yang menjadi dasar pengakuan Nobel. Nah, saya ingin kemudian menganalisis tentang bagaimana relevansi dengan manajemen risiko di dunia modern. Apa relevansi pemikiran tentang seorang ekonom sejarah abad ke-17 bagi para manajer risiko di abad 21 saat ini? Jawabannya terletak pada kedalaman analisis Mokir tentang ketidakpastian struktural, yang merupakan sebuah konsep yang menjadi inti dari seluruh praktek manajemen risiko modern. Kemudian Mokir menunjukkan bahwa transisi dari stagnasi ke pertumbuhan adalah pada hakikatnya sebuah proses pengelolaan risiko secara kolektif yang berlangsung selama berabad-abad, di mana masyarakat yang berhasil melakukan transisi ini adalah masyarakat yang dianggap mampu melakukan satu, mengidentifikasi risiko sistemik secara dini, yaitu mengenali bahwa model pertanian subsistem tidak dapat menopang populasi yang terus bertumbuh. Dalam konteks modern, ini berarti ketidakmampuan atau kemampuan organisasi dan negara untuk membaca tanda-tanda dini dari disrupsi teknologi, perubahan-perubahan iklim atau ketidakstabilan geopolitik. Yang kedua, mentoleransi risiko inovasi. Ini merupakan salah satu temuan yang paling penting dari Mokir, bahwa masyarakat yang takut gagal cenderung stagnan. Dalam manajemen risiko kontemporer, prinsip ini tercermin dalam konsep risk appetite dan risk tolerance. Organisasi yang inovatif adalah organisasi yang mampu mendefinisikan batas-batas risiko yang dapat diterima, bukan menghindari risiko sama sekali. Yang ketiga, bahwa membangun institusi sebagai penyangga risiko, kita harus melakukan bahwa inovasi tanpa institusi yang kuat adalah inovasi yang rapuh, ya. Dan kemudian dalam dunia manajemen risiko modern, institusi itu akan hadir dalam wujud kerangka regulasi, prudensial, sistem peringatan dini di sektor keuangan, protokol manajemen terencana, hingga mekanisme tata kelola risiko korporasi yang terstruktur. Nah, kemudian kita akan melihat implikasi makro dari manajemen risiko sebagai prasyarat pertumbuhan. Kemampuan sebuah negara atau organisasi untuk tumbuh secara berkelanjutan berbanding lurus dengan kematangan sistem manajemen risikonya. Negara-negara yang gagal membangun sistem manajemen risiko yang efektif, baik di level institusi keuangan, infrastruktur fisik maupun kapasiti adaptasi teknologi, yang pada akhirnya akan terperangkap dalam apa yang oleh para ekonom disebut sebagai middle income trap, atau bahkan mengalami regresi ekonomi. Mokir berpendapat, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi manajemen risiko modern, sesungguhnya dia tengah berbicara tentang hal yang sama, bahwa
Kapasitas untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian adalah sebuah kompetensi yang dibangun secara historis, bukan keberuntungan yang datang dengan tiba-tiba. Nah, kemudian yang terakhir, Mokir berbicara mengenai resiko teknologi dengan AI. Resiko teknologi dan AI. Dalam konteks abad 21, relevansi pemikiran Mokir semakin tajam ketika kita menghadapi gelombang disrupsi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan, otomasi, dan ekonomi digital. Mokir bahkan berkali-kali mengingatkan bahwa setiap era transisi teknologi besar selalu disertai oleh dua hal yang berjalan berdampingan. Pertama, peluang besar dan risiko yang asimetris, yaitu kondisi di mana manfaat kemajuan teknologi terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, sementara biaya sosialnya ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok yang paling rentan. Dalam kerangka ini, manajemen risiko bukan sekedar alat mitigasi kerugian finansial, ia adalah instrumen tata kelola peradaban, sebuah mekanisme kolektif untuk memastikan bahwa transisi menuju tahap perkembangan berikutnya berlangsung dengan cara yang tidak mengorbankan ketahanan sosial dan stabilitas institusional. Nah, saya akan menutup dengan sintesis dan refleksi bahwa Joel Mokir mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah suatu produk dari sejarah yang panjang. Sejarah di mana manusia secara kolektif dan bertahap belajar untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan risiko yang melekat dalam setiap langkah kemajuan. Dalam dunia yang semakin volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, dunia yang oleh para analis sering sekali disebut dengan era VUCA yang menjadi warisan intelektual Mokir menjadi kompas yang tidak ternilai. Sebab pada akhirnya manajemen risiko bukan hanya soal memproteksi aset atau meminimalkan kerugian. Ia adalah tentang membangun kapasitas institusi dan culture yang memungkinkan pertumbuhan yang sejati. Pertumbuhan yang tidak hanya diukur dalam angka PDB, tetapi dalam kedalaman pengetahuan yang akan kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Mokir melalui kajian sejarahnya yang mendalam. Bangsa-bangsa yang maju bukan hanya yang paling kaya sumber dayanya, tetapi yang paling bijak dalam mengelola ketidakpastian. Dan kebijaksanaan itu selalu dimulai dari pengetahuan. Demikian analisis saya yang coba saya kaji dari Nobel yang diperoleh oleh Joel Mokir pada tahun 2025. Saya berharap ini boleh menjadi suatu bahan kajian bagi kita untuk lebih memahami apa yang menjadi dasar pemikiran dari seorang Joel Mokir sehingga beliau dapat memperoleh hadiah Nobel tahun 2025. Sekian, terima kasih.